ya. Jadi ini kalau yang di Photoshop dulu ya sambil nunggu Gmail kebuka. Ini Ijaz. Jadi ini kelompok eh, terang gelap. Ini perubahan warna ya. Umumnya bisa kita pakai yang ini curve ya. Ini kalau eh, tampil ini Photope ya, Photope ya, sorry. Hmm. Tunggu, tunggu, tunggu. Saya dulu ya. Saya buka Photoshop, Photoshop. Oh ya ini, tadi Photope ya, sorry. Nah ini kalau di Photoshop tuh image adjustment ya, ini kelompok ini untuk ngerubah seluruh seluruh foto ya. Um, Kita tes pakai curve ya, curve ini, curve seperti ini bisa terlihat ya. Ini kita geser ke atas. Biasanya kalau yang standar sih lebih kuat, warnanya terang. Kalau yang ke bawah ini lebih gelap seperti ini, gitu ya. Atau juga pakai yang image adjust. Ini hue saturation, ya. Hue saturation itu bisa main di lebih terang, agak overlight, atau ya more dark, ya, gitu. Ini. Kemudian kalau yang saturation lebih kuat warnanya kayak spotlight ya atau hitam putih, black and white gitu. Nah, kalau yang atas itu kita bisa eksperimen ya kalau fotonya mau warnanya seperti ini, Magic Binio ya. Atau yang di kanan itu ada colorize satu warna ya diklik. Nah, ini kita bisa cari warnanya di hue itu ya. Kalau mau lebih kuat, ini saturationnya di kananin. Nah, itu jadi basic basic di semua editing foto ya softwarenya. Jadi di situ ya, di mainnya di situ adjustment atau yang lainnya ada. Nah, yang kita kemarin adalah kasusnya adalah bagaimana kalau foto ini tidak hanya sebagai background dirubah dirubah apanya dirubah backgroundnya secara keseluruhan, tapi sebagian-sebagian. Nah, tekniknya kemarin kalau sebagian warnanya beda-beda, ada 6 ya. Kita butuh alat namanya view rule penggaris nih di Photoshop view rule-nya ada di sini. Tinggal ditarik aja ini dibagi dua ya kira-kira vertikal horizontalnya dibagi tiga seperti ini kemarin kan. Ini untuk gunanya untuk membatasi daerah ini aja yang kita buat perubahan warnanya ya. Nah, kalau sudah ini kan garis bantu ya. Nah, supaya warnanya tidak kemana-mana sesuai kotak ini, butuhnya ini. Kemarin alatnya namanya selection, bentuknya kotak ya. Ini selection ya. Ini kita buat kotak-kotak seperti ini ya, satu-satu terus diganti warnanya ya. Kemarin tugasnya gitu, diganti warnanya. Misalnya mau brightness and contrast boleh ya bebas. Yang satu di yang satu tengah tidak usah dirubah ya. Kemarin satu aja yang asli ya. Ini misalnya level level dicoba semua aja eksperimen. Nah ini tuh. Terus ini yang bawah adjust curve curve ya curve atau lebih gelap lagi ini. Terus yang bawah ya. Jadi garis seleksinya itu ngikutin garis bantu ya. Terus ininya use saturation mau yang colorize misalnya. Nah, ini colorize, ini dibuat gini, nggak apa-apa. Terus satu lagi dikasih misalnya adjustment ini threshold ya, nih modelnya kayak gitu. Tinggal dimainin kalau kurang kurang kelihatan. Nah, seperti ini ya.
Nah ini foto sebagai background. Ini saya buang dulu eh, guide-nya, show guide-nya dibuang. Nah seperti ini hasil akhirnya. Nah kalau di gym juga gitu, ini pakai gym ya. Ini saya buka ininya nih, apa, gymnya nih. Nah ini gym ya, kemarin gym kan saya bilang ini udah ada rule-nya, tinggal ditarik sama, sebetulnya sama langkahnya ya. Ditarik ini bagi tiga, terus diseleksi seperti ini ya, seleksinya gini. Kemudian cari di sini color. Nah jadi kalau di gym itu ada di color ya, ada hue saturation, ada curve ya kan, yang bersama ya. Jadi nggak begitu sulit kalau memang udah basicnya udah tahu. Jadi hampir semua image editing itu beberapa menunya hampir sama ya, ada fasilitas yang sama. Tampangnya aja beda-beda ya. Ini modelnya gini misalnya, geser eh, tampilannya ya. Gitu. Ya, itu kemudian kita kemarin ngetik tulisan ya, ngetik tulisan di sini ya, tagline nih saya klik satu kali, saya besarin dulu ini. Ini kemarin apa sih? City first. Nah, ini Ctrl A, kalau di Photoshop langsung Ctrl A, ini boleh ditarik, boleh diganti, saya kasih 200 misalnya. Nah, 200 kurang besar misalnya, 400. Ya, ini yang atas kasih bold, band tebal, supaya besar 700 ya. Oh ya 700. Nah, digeser. Nah, kemarin gitu ya. Itu. Nah, tinggal ininya apa? Tulisannya ini, gambar foto yang di belakang ini masuk ke hurufnya ya. Kemarin ya, itu pakai alat namanya load selection kalau di Photoshop. Ini load selection ada di select load selection di sini ya. Tapi ini di layernya mana ya? Oh ini layernya diklik dulu sini nih ya. Tapi sebelum itu ini kita apa, fotonya itu yang backgroundnya ini diklik ya di layer ya. Ini layer ini nih, window layer ya. Ini klik dulu backgroundnya, kita pilih seluruh fotonya pakai Ctrl A ya di keyboard. Jadi nanti ada garis berjalan, terus di copy ya, Ctrl C di keyboard, sudah, terus klik Ctrl D. Ctrl D itu ngilangin garis-garis yang berjalan. Kemudian diklik layer ini teksnya. Nah, kemudian di load baru. Jadi menu select, load selection ya. Kemudian di OK. Nanti ada garis berjalan di hurufnya, baru di edit pas, kalau itu pas into ya, cari ya. Pas into namanya. Bukan pas paste, bukan paste. Jadi kalau ini versi baru, jadi paste special, cari pas into ya. Nah, seperti ini. Sudah masuk kelihatan nih. Nah, ngeceknya bisa pakai banyak cara. Salah satunya merubah warnanya. Pakai adjustment nih paling mudah nih. Kemarin tugasnya pakai ini aja juga bisa nih ya. Break and contrast. Ya, kita kasih kontras dikit, atau tuh, udah kelihatan kan? Ya, udah kelihatan tuh. Atau pakai yang ini lagi, hue saturation, hmm, besarin misalnya warnanya, atau pakai colorize. Ini terangin warnanya, tinggal dicari warnanya apa ya. Nah, seperti ini. Mau gelap apa lebih terang? Nah, seperti ini gitu. Ini juga udah cukup ya, udah kelihatan. Kalau mau dikasih efek itu boleh ya di sini. Tapi tidak wajib kemarin kalau tugasnya. Tapi kalau ini mau exploring di sini di layer, cari yang drop shadow atau
outer. Kalau ini drop shadow. Drop shadow tinggal di, nah ini ada drop shadow-nya, tinggal di stand-nya dijauhin misalnya berapa. Terus di eksperimen blurnya pakai blur atau tidak. Yang ini. Nah, jadi seperti ini, jadi kelihatan ya. Nah, seperti ini. Nah, itu minggu lalu ya. Eh, ada yang itu masih kesulitan tentang ini materi minggu lalu? Silakan. Apa jelas? Jelas, Pak. Oke. Oke, ini udah mulai banyak nih ya. Udah ada 16. Oke, lanjut. Sekarang materinya ke materi berikutnya adalah ini sesuai yang ada di sini nih. Nah, ini kita bahas dissolve, color, dan image. Ya, dissolve. Jadi penggabungan objek foto dengan objek lain. Ya, ini apa yang berikut? Visual effects. Ya, nih. Ya, kita pakai Photopi ya. Kalau yang nggak ada Photoshop, kita pakai Photopi dulu. Kita coba pakai Photopi. Ini saya stop dulu. Photopinya saya buka. Photopi itu yang mana tadi ya? Menu Photopi ini. Ya, ya. Oke, kelihatan Photopi. Ya, ini Photopi pakai browser. Sudah. Tadi apa? Dissolve ya. Contohnya dissolve itu waktu itu udah pernah sih ya. Ini saya sampaikan lagi. Misalnya ya, ini masih pakai gedung ini ya. Ya. Contohnya kalau pakai warna dulu ya. Kan jadi dissolve itu bisa pakai warna, bisa pakai foto ya. Nah, kalau ini atasnya mau atau bawahnya nih, bawahnya contohnya bawahnya ya. Contohnya bawahnya itu kita mau kasih warna lain ya. Itu bisa di Photoshop ya atau di Gym itu bisa kita buat kotak dulu seperti ini. Misalnya nih, ini kalau ketutupnya ketutupnya full ya, full nih. Tinggal di apa? Edit menu eh, di sini ada apa? Di di freeform itu ada di ininya. Oh, kalau di Photopi langsung pakai tool ini ya. Ini nih, pakai menu ini yang pen bracket ya. Nih, saya dibuat kotak segini. Terus pilih pen bracket ya. Nah, kalau ini kita langsung tuang, coba tes ya tuang. Warnanya putih ya, contoh warna putih. Warna putih, window, color. Nah, ini putih, kita kasih putih. Kita pilih ini pen bracket, tinggal diklik ya. Nah, kita lihat di sini layernya itu, nah ini kita tambahin. Biasanya kalau di Photoshop itu harus tambah layer baru, ya baru kita klik satu kali ya di sini. Ya, seperti ini. Nah, ya, seperti ini. Kayak ini kok. Ya. Nah, ini kalau diisinya bentuknya kotak full. Nih, saya Ctrl Z ya. Yang kita inginkan foto iklannya itu sebagian putih, sebagian tembus pandang. Nah, makanya pakai gradient. Ya, di sini ada gradient. Gradientnya waktu itu udah pernah kan? Klik di sini, cari yang ini. Foreground to transparent. Ya, ini diklik. Terus kita tarik. Ini kotaknya udah nggak usah dibuang buat kotak tadi. Terus tinggal ditarik dari bawah ke atas. Kita eksperimen. Nah, seperti ini.
Nah, ya. Kalau garisnya mau hilang, klik sini. Nah, seperti ini jadinya. Ya, tinggal ditulis ditulis tagline nih. Saya pakai tagline ya. Pakai tagline ya, ada tagline juga. Kita klik pakai tulisan lagi loading nih. Nah, ini long live kelihatan nggak ya? Nah, size-nya sebesar ini. Oh ya. Hmm. Hmm. Ini hurufnya saya besarin di blocking. Ini saya ganti ya tadi di 250 lah. Ya, contohnya ini ya contohnya. Nah, ini ditaruh di sini. Dibesarin ya. Sorry. Dibesarin edit with transform. Yes, edit with transform. Besarin. Besarin dulu ya. Oh, ini teksnya saya mau buat ini ya. Hmm. Nah, seperti ini contoh ya. Seperti ini contoh. Ya, misalnya iklan asuransi ya. Long life misalnya. Contohnya tagline-nya ini ya. Itu. Jadi kalau kita nanti di bawahnya mau warna yang lain tinggal diganti aja warnanya ya. Ganti warnanya mau sesuai teks. Kalau ini contohnya sesuai teks ya. Sesuai teks. Nah, ini kasusnya kalau ya pakai warna ya. Khusus tag ini juga bisa nyatu ke fotonya ya. Ini masih belum foto sama foto ini teks sama foto. Ini contohnya saya buang. Ini saya buang nih layer yang bawah, yang layer 1 nih dibuang tong sampah. Nah, seperti ini. Ada kalanya tagline-nya nyatu sama fotonya ya, sama fotonya ya. Contohnya taruh di sini ya. Ini. Nah, teksnya ini saya ini hurufnya kurang tebel ya. Ada yang bold, 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 bold ya. Nah, ini ya. Kalau misalnya kasusnya ini teksnya nyatu dengan fotonya ya. Jadi seperti keluar dari apa? Fotonya ya. Nah, itu nggak bisa pakai gradasi yang tadi ya. Nggak pakai warna yang tadi, tapi dia pakai alat yang ini sama, tapi pakai Max ya. Semoga di Photopea bisa nih, Photopea. Ya, ini kita teksnya kita kasih Max ya. Kita klik sini di layer ya, Reveal All nih, Reveal All ada raster Max Reveal All. Ini di teksnya ya, di teks, ini di teksnya. Terus layer raster Max ya, Reveal All. Nah, sudah ini seperti ini. Terus kita ambil gradient sama, tapi atasnya ini gradientnya kita ganti, sorry, kita ganti jadi yang ini hitam putih, black and white. Nah, seperti ini, ya, hitam putih, hitam putih, kemudian ya, hitam putih udah hitam putih nih.
Coba kita tes. Kita tarik dari ini, perhatikan ya. Jadi kalau takutnya ini ininya nih biasanya suka, tunggu bentar. Suka kalau tumbel size-nya lebih besar dulu ya. Ini foto visi. Nah, jadi kalau setelah tadi itu max ini revolve all itu dia akan muncul dua kotak di sininya. Text sama max ini namanya. Nah, pastikan ini harus diklik ya. Jangan ngeklik yang lain. Nah, setelah itu baru pilih gradient tool, pilih ini hitam putih, kemudian baru tarik di hurufnya. Coba kita tes. Karena yang mau hilang bawahnya, jadi kita tes dulu ya, tarik dari atas ke bawah, coba dari bawah ke atas. Oh enggak. Nah, seperti ini jadinya. Dari tariknya itu terserah selera ya. Coba nih di Ctrl Z, kalau nggak suka nih saya tarik lagi dari bawah ke atas, ke dari sini deh. Nah, seperti ini. Hmm. Nah, bisa terlihat ya. Kalau mau lebih, kalau mau misalnya mau di ini kan pakai gradient ya, ditarik lagi ya. Aduh, tarik lagi. Nah, seperti ini. Nah, contohnya seperti ini ya. Ini ya. Ini bisa hurufnya bisa digeser. Tuh, ya. Bisa taruh di sini ya. Nih, ya. Ini contoh. Ya, tapi kita taruhnya di sini aja ya. Kalau di belakang nanti konsepnya lain. Ya nggak usah pakai gradient kalau di belakang. Ya, pakai opacity. Tapi kasusnya seperti ini. Ya, kasusnya seperti ini nih, seperti ini. Udah. Kalau mau ditambah kesan 3D, tinggal dikasih shadow. Ya, shadow biasa. Ya, layer, style, shadow. Kalau mau pakai yang shadow, tapi saya sarannya sebaiknya pakai yang shadow manual. Ya, karena ini nanti akan merusak ya shadow ini nih. Coba ya, coba tes distance-nya saya jauhin. Nah, ini panjang itu nih ya, merusak ini nih. Nih lihat ya, kalau ini sprite-nya agak kayak gitu. Nah, sebetulnya bagus ya, tapi dia ada yang tembus sampai background langit ya. Ya, kalau mau itu biasanya manual, jadi backgroundnya hanya ke gedung-gedungnya aja gitu. Ini saya cancel. Saya buang, saya cancel aja. Nah, kalau mau diduplikat manual ya, duplikat ini teksnya duplikat, caranya layernya ini diklik terus duplikat, cari klik mouse kanan, duplikat layer namanya. Nanti ada dua. Nah, yang di belakang ini kita ganti warna jadi hitam. Nih, kan warna ini diklik, ini kliknya yang di tag ini ya, huruf T ini, kotak ini, terus klik sini, terus warnanya ganti hitam. Nah, setelah itu hurufnya kita geser pakai move tool, pakai keyboard juga bisa. Ya, nah, itu kan kelihatan kan? Nah, turunin ke bawah. Nah, supaya dia dia ini kan supaya ini. Nah, seperti ini nggak tembus ya. Dikasih opacity. Hmm, supaya ininya shadow-nya ini ke gedungnya tidak ke awan, itu kita transform, edit ini namanya, sini ada namanya di transform ya biasanya. Transformnya yang ini harus di hurufnya istilahnya harus di
rasterize ya. Klik mouse kanan di hurufnya ini yang hitam namanya rasterize. Di ini juga ada di di ini di layer, pilihnya rasterize ya. Ini di ini hurufnya rasterize. Gunanya untuk memodifikasi bentuk huruf jadi bebas ya, secara keseluruhan ya, bukan per huruf nih ya. Rasterize sudah nih. Beda kalau di rasterize itu hurufnya nggak bisa diganti lagi, udah jadi objek. Nah baru kita ke edit, eh, transform, cari yang distort atau perspektif juga bisa. Kita cari misalnya yang perspektif ya, perspektif ini ada ini siapa sih? Ini edit perspektif tadi mana? Bisa distort, bisa perspektif. Nah ini perspektif, ini saya turunin. Oh, ini sorry. Nah dia agak turun ya. Tuh shadownya. Kalau perspektif itu yang jauh akan kelihatan kecil ya. Itu kan hukum perspektif. Ya, ini dikecilin yang kiri atas. Nih, saya kecilin. Lihat di ya, lihat di tulisannya ya, sudah seperti ini. Kemudian oke, kemudian kita kemudian kita edit lagi, di transform biasa terus diturunin supaya dia tidak tembus ke itu ke nah sini terus besarin lagi supaya sejajar dengan huruf yang kiri dan kanan. Ini juga nih kurang ke kanan. Dipasin ya, dipasin. Tadi kan karena di perspektif ya. Kalau udah oke. Nah, kalau ada yang seperti ini bocor, bisa dua cara, dikecilin lagi atau dihapus ya, dihapus manual pakai penghapus ya kayak ini nih. Ya kalau berkecil lagi di edit transform, turunin lagi ya, turunin lagi. Nah, supaya hanya di gedung aja. Nah, terus kalau apa kurang ke kiri, tarik besarin. Nah, ini juga ya, kalau udah oke. Nah, seperti ini ya. Jadi ini di solve-nya dengan tulisan ya, dengan tulisan ya. Nah, ini eh tugas apa tuh pertama nih ini ya buat ini. Jadi fotonya pakai foto apa aja, pakai yang sama juga. Terus kemudian dibuat tulisan, tulisannya dikasih max seperti ini ya, dikasih max, terus dikasih pakai tool gradient supaya bagian bawahnya hilang sebagian. Kemudian kayak gini aja ya, cukup. Nggak, kalau mau dipakai shadow silakan. Tuh tekniknya pakai shadow gini. Tapi basicnya kalian ini harus udah bisa nih yang ini. Ya, kalau ini tambahan aja, nggak dipakai juga nggak apa-apa. Ya. Nah, ada pertanyaan sampai sini? Yang ini Pak, kalau pakai GIM bisa nggak itu semuanya? bisa, bisa, bisa sama pakai Gym bisa, Ya, bisa sama, sama pakai Gym itu prinsipnya sama, ketik dulu ya, tunggu, diketik dulu, terus show brightness, diketik dulu, di teksnya dibuat besar misalnya ya. Ini ya, ini saya besarin, ini pakai Gym ya, tunggu bentar. Belum kelihatan ya, pakai pakai belum Pak.
Ya, pakai Gym ya. Pakai Gym mana tadi softwarenya Gymnya? Oh ini. Nah ini pakai Gym nih. Ini pakai Gym. Udah saya ketik nih. Pakai Gym. Oh kegedean hurufnya. Hurufnya kebesaran. Kalau pakai Potopi juga nggak apa-apa sih. Kalau nggak ada Gym ya. Tadi pakai Potopi ya saya. Ukurannya berapa sih tadi? Kok gitu? Nah, oh kurang ya. 400 ya. Nah ini saya besarin dulu. Hurufnya Seiyu. Hurufnya pakai yang jangan yang serif ya, sans serif. Ini sans serif tuh nggak ada kaitnya seperti ini ya. Ya, modelnya sans serif, modelnya seperti ini ya. Ini coba saya geser dulu. Nah, seperti ini ya. Kalau mau ditarik tinggal di. Nah, ini di hurufnya dia ada max juga. Ini di ini ya. Di apa? Di Gym. Ada player max. Tuh, ya. Max. Intinya max ya, topeng ya, max tulisannya. Ada di semua. Ini max, kemudian oke. Ini add nih, add aja. Nah, sudah ada nih tampangnya nih di kanan nih, layernya sama seperti itu kayak tadi. Yang ini yang diklik, jangan yang ini. Yang ini diklik ya. Terus di apa? Kita pilih ini apa gradient. Gradientnya ada di sini. Ya. Gradientnya yang hitam putih. Kalau nggak ada hitam putih, diganti aja warnanya. Ya, warna hitam putihnya. Kalau nggak ada ya cari di sini nih. Nih, ya ini hitam putih. Default. Kita coba tes coba. Bisa nggak ya? Harus bisa tuh ya. Bisa kan? Tuh. Ini tekan 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 yang lurus aja ya. Yang lurus itu pakai AE kontrol tahan tarik dari bawah ke atas. Nah, seperti ini. Iya Pak, bisa Pak. Jadi ya. Nah, berarti ini yang pertama ya. Ada lagi pertanyaan sebelum dilanjutkan? Tadi kan teks sama apa tuh? Teks sama foto. Sekarang foto sama foto di solve-nya ya. Ini saya stop dulu. Saya share lagi yang Photoshop ya. Photoshop ini. Photopi ya. Photopi. Tadi Photopi. Ya, Photopi. Photopi ya basicnya. Jadi kalau teman-teman kalian belum nggak ada Photoshop atau Gym bisa pakai Photopi. Ya. Nah ini jadi kasusnya teks menyatu dengan foto ya. Gitu. Ada juga iklan yang dua foto digabung. Dua foto digabung ya. Dua foto digabung misalnya contohnya ini nah, bukan digabung, tunggu ya, digabungnya pakai apa ya, ini kalau digabung biasa harus di crop ya, tapi kalau digabung eh, saya cari ini ya, cari ini dulu. Gambar 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 laut ya, gambar laut supaya oke, gambar laut yang tenang. Nah, ini coba. Nah, saya pilih gambar yang ini, ada laut, picture, kalau picture ya, ini ada picture ya, picture, oke. Nah,
Saya akan ini ambil ini. Nah, ini ya. Saya akan gabung pakai ini ya, pakai ini. Saya gabung pakai ini nih, ya. Pakai file yang sama. Jadi tugasnya bisa satu file, bisa dua file terserah. Ya, ya. Jadi yang pertama seperti ini, yang kedua gedung ini di bawahnya kita kasih laut, ya, digabung, ya, di copy. Jadi gambar lautnya ini diambil sebagian, di select, pakai seleksi ya, seleksi kotak ya, seleksi kotak nih, seleksi kotak. Ya, seleksi kotak. Lautnya sih terserah sih, mau harusnya gelap ya. Tapi kan bisa diedit. Ini, sini, terus seleksi, terus di copy, ya copy, copy sudah, terus buka yang tadi ya. Yang ini, ya. Terus kita pastikan layernya posisinya di sini nih, di atas background. Klik background dulu, terus baru edit paste. Slow aja kalau pakai ini. Nah, ini udah gabung nih. Ini saya gambar. Ini saya kasih tulisannya. Nah, ini supaya nggak bingung. Ini mata yang teksnya saya matikan dulu ya supaya nggak bingung. Nah, sudah. Nah, ini. Nah, ini lautnya kecil karena tadi resolusinya mungkin lebih kecil. Tapi kita besarin aja ya. Kalau besarin itu pilih move tool, cari free transform ya. Terus tarik aja, tarik tarik besar sesuai foto. Nah, diturunin supaya dia posisinya ada di bawah. Seperti ini contoh aja. Contoh, taruh sini. Ya. Kalau udah oke, coba kita teksnya kita munculin soalnya teksnya biar nggak oke ya. Segini, kurang turun dikit ya. Ininya, kurang dikit. Ya, supaya nggak nabrak benar ya. Nah, contohnya ini teksnya kurang naik dikit. Ya. Saya naikin teksnya. Nah, sini. Oh, ini juga nyambung. Ininya juga naik. Nah, cukup. Sorry, ini kurang naik. Ini di Ctrl Z dulu ya. Ini jadi, oh ini udah naik ya tadi. Udah naik ya, sorry. Oh teks, oh teksnya ada di depan ya. Ini lautnya ditaruh di ini ya, di atas huruf, di atas huruf pindah ini ya. Jadi layernya itu bisa digeser-geser. Nah seperti ini. Ini saya turun lagi eh, lautnya. Nah seperti ini. Nah supaya lautnya ini ya gabung sama sama apa ini kotak ya, kita pakai prinsip max lagi sama kayak tadi, max ya. Layer ini pakai ini raster max reveal all kalau di di foto P ya. Ini seperti ini kayak tadi, ini ada dua, terus pakai gradient lagi, diulang ya, pilih yang hitam putih jangan lupa, terus tarik. Kalau ini hilangnya dari atas ke bawah, jadi nariknya dari atas ke bawah. Nah seperti ini ya, nih seperti ini. Ctrl Z sedikit aja misalnya ke sini, miring ya, sorry. Nah seperti ini dikit ya, kalau mau banyak sekali juga nggak apa-apa. Sini. Ya. Ini kalau lautnya mau digeser, klik kotak yang layer ini terus digeser pakai move tool ke atas, band naik ke atas supaya ada space. Kalau teksnya ini sama shadownya dinaikin, tinggal dinaikin ya, tapi ini harus di group. Nah, istilahnya di group ya, layernya di group, ada grup, grupnya ada di sini nih, di sini, di
Tapi di ini aja grupnya pakai bukan grup ya, dia folder seharusnya. Jadi ini kalau dua ini mau disatuin biasanya kita buat folder di sini nih ya. Tapi tidak wajib ya. Tapi kalau mau silakan. Jadi gini, supaya memudahkan mengatur aja kelompok teks gitu nih. Saya contoh ya, klik ini folder teks gitu ya. Ya, terus ini dimasukin di folder ini kayak folder folder kayak folder itu ya, kayak di my document ya. Coba. Nah, ini kan udah masuk ya. Ini masukin lagi satu lagi. Nah, ini tinggal pindah supaya dia jadi atas. Nah, seperti ini. Nah, ini folder ini udah klik, jadi kita kalau geser tuh bareng-bareng jadinya. Tuh, shadow dan itu bareng-bareng ya. Kita langsung hmm, ininya yang digeser. Nah, ini seperti ini tadi laut balik lagi ya. Tinggal dikasih efek. Waktu itu udah pernah ya? Efek shadow ke air ke bawah ya. Jadi kalau ini tinggal diduplikat, duplikat yang gedungnya terus di apa? Diputer, diputer balik. Namanya transform flip vertikal ya, transform seperti ini, balik seperti ini ya. Eh, sorry nih, sorry. Bukan bukan di image ya, tapi bukan di image, tapi di edit. Edit, cari yang flip vertikal ya, edit transform. Jadi hanya yang gedungnya aja terus digeser gedungnya ini ke bawah. Nah, supaya dia ke depan, ini taruh di paling atas nih yang copy background. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini jadi dipasin. Terus dikasih apa? Biasanya kasih apa? Supaya tembus pandang, kasih opacity. Supaya dia reflect ya, reflect. Kalau dia cari cari aja yang pas. Nah, ini seperti ini. Cari ini kan pas. Kalau kelebihan ini ada yang nabrak dipotong aja, dibuang di selection ini. Ini kan kita mau sampai sini aja nih. Seleksi, kita buang sebagian, ini di delete langsung tuh hilang. Beda tadi ya. Kalau tadi masih ada tuh sisanya karena kita naikin, karena kita mau dapat yang gambar ini supaya reflect ke bawah. Makanya diseleksi terus dibuang delete di keyboard. Nah, kalau jangan lupa kalau tinggal dikasih max lagi supaya dia tidak utuh misalnya. Ya, ini coba ini opacity-nya saya kurang dikit. Hmm, kalau mau dibesarin seperti ini ya. Nah, ini seperti ini. Nih. Kalau mau di kalau mau hilang jangan lupa pakai max lagi. Ini dikasih max, layer max, max, reveal all, gradient nih hitam putih, tariknya dari bawah ke atas ya. Nah, seperti ini. Itu maksudnya yang ke dalam laut itu gambarnya hilang ya. Yang menjauh dari laut itu gambarnya hilang, lebih hilang. Nah, ini dicoba tes. Nah, seperti ini ya. Tuh. Nah, itu contoh di solve ya. Di solve apa foto dengan foto ya, foto dengan foto gitu. Nah, ada pertanyaan sampai sini tentang ini ya, tentang di solve
foto dengan foto. Atau ada kasus yang lain misalnya gabung apa? Hmm. Ngerti Pak, udah Pak. Ya, kalau misalnya kasusnya kayak seperti ini mau di solve pakai apa? Depannya mau di solve pakai rumput misalnya ya kayak gitu juga bisa ya. Misalnya depannya nih kasih rumput nih. Ya yang ini nih. Nih orang ini. Kita tinggal cari rumput aja ya, grass. Ya grass. Kita cek dulu di sini grassnya yang cari yang besar. Nah, cari yang karena di depan ya cari yang seperti ini misalnya nih. Ya. Kita cari ini save as bisa di copy ya. Di copy mungkin copy image, masukin ke sini, paste. Nah, ini perhatikan. Kita geser ke sini. Nah, ini tinggal dikasih ini aja. Gradasi apa? Max ya. Kasih max. Ya, kasih max. Ini dinaikin dikit-dikit. Kasih max ya. Tadi layer, reveal all, terus gradient tool, tarik dari atas ke bawah. Ini kebanyakan. Nah, seperti ini ya. Nah, seperti ini jadinya ya. Itu contoh nih ya. Bahkan kalau kalau mau lebih detail itu misalnya yang tabrakan dihapus. Kalau yang tabrakan dihapus berarti pakai penghapus, tapi ininya harus diaktifkan max-nya nih yang kanan. Kotak yang di layer nih diaktifkan, cari penghapus. Penghapus. Ya, penghapus tuh ada di sini coba eraser tool. Nah, ini pastikan bahwa ini dia putih atau hitam coba. Kalau atasnya coba kita hapus. Nah, ini dia. Ini kan dia ketutupan sama apa? Rumput yang sudah kita max. Ini kita warnanya atas putih ini di kiri ada warna putih ini kita ya bagusin bagian yang kita mau tonjolkan nih teksnya aja. Yang lain kenain rumputnya. Apa ini? Ininya terlalu besar misalnya nih apa nih toolnya brush toolnya di apa brushnya terlalu besar ya. Nah, itu nih. Ukurannya supaya nah, ini supaya enggak hijau misalnya tulisannya karena tadi kena gradient ya. Nah, seperti ini. Nah, ini misalnya tulisannya ada bagian-bagian yang kita hapus supaya lebih jelas. Jadi nggak dihapus semua, jadi kesannya seperti itu. Ya. Hanya memperjelas bagian yang penting. Nah, seperti ini. Ya, ini contoh contoh apa di soft foto dengan foto ya, yang seperti ini atau yang seperti ini yang sederhana gitu ya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan sampai sini? Pak, jadi ntar tugasnya yang mana Pak? Ya ini seperti ini. Dua-duanya. Yang ini jadi satu aja teks Oh, sama jadi satu. gambar apa tuh? Gambar sama gambar. Ya kalau mau pakai bentuk objek yang lain juga nggak apa-apa, nggak harus gambar gedung ya. Kayak tadi nih, contoh saya kan mana tadi? Eh, mana tadi ya? Oh ini nih. Eh, nah ini kan contoh kan? Sama kan? Ya Pak. Rumput sama rumah. Tapi kan teksnya harus dibuat lagi. Misalnya ini apa nih? Eh, rumah
rumah asli teksnya dikasih rumah aslinya itu nih teksnya dibuang. Cari aja pokoknya yang nggak ada teksnya. Terus ketik rumah asli. Misalnya Indonesia 100%. Misalnya tagline-nya ya. Tagline-nya harus ada tagline-nya. Terus dikasih gradient seperti ini. Nih yang long life ya kan. Ya pakai max yang tadi gitu. Pokoknya objeknya beda boleh tapi materi yang dipraktekkan sesuai ya. Jadi ada teks yang hilang bagian bawah menyatu dengan background fotonya. Terus ada objek yang lain di bawah menyatu dengan fotonya. Foto dengan foto, teks dengan foto gitu. Ada lagi pertanyaan? Ngumpulinnya di Google Drive sama Siakat, Pak. Iya, boleh. Pilih salah satu aja. Nah, nanti saya ini saya apa saya posting ya. Nanti saya posting tugasnya nih. Sambil nunggu kalau ada pertanyaan saya sambil absen ya. Sambil saya absen ini sesuai yang ada di ini ya, yang ada di Zoom ya. Absen 8%. Semoga namanya ini sesuai absen kan? Yang di Zoom ya, sesuai absen ya. Tunggu supaya jelas. Putri Aziza ada ya. Mario ada nggak Mario? Ada, Pak, tuh. Yang Oh, Marco, Pak. oh ada. Raka Ada, Pak. Raka ada ya. Raka Cindy ada, Aisyah ada, terus kok hilang absennya? Oh, ini. Arlena ada, Albert ada ya, Albert ada, Ada, Pak. Fajar ada ya Fajar, ada Fajar, Lang ada Lang, terus Abu Bakar di sini nggak ada nih di ini ya di Zoom. M Faza, M Faza, M Faza nggak kelihatan ya M Faza di M Faza nggak ada ya. Terus Lufik Naufal ada nih. Pasa ada. Terus, Lufki Noval hadir, Pak. Hah? Lufki Noval Zorif. Oh iya tadi, iya. Naufal Zorib udah iya ya tadi saya Iya, lihat. Pak. Oke, Pak. Rifki, mana Rifki ya? Rifki. Ada, Pak. Oh, oh iya ya ada tunggu. Sebentar. Saya stop dulu.